Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun. Kasih-Mu sangat sempurna. Telah tinggal di dalam kami dan selalu menyertai kami. Maka hari ini pun kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Karena Engkau setia telah mengampuni kami, menyembuhkan kami, menjaga dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Kasih setiamu kekal bagi kami Tuhan. Kami siap diberkati lewat kabar baik, kebenaran firman-Mu yang terus membangun iman percaya kami melekat hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap masalah pergumulan kami, Tuhanlah yang sudah memberikan jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabatku, keluarga besar House of Grace. Kita tetap sukacita, kita tetap bersyukur di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari-hari ini dengan berita-berita, tentu banyak orang yang resah, khawatir, dan takut. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, semua berita itu boleh kita dengarkan, tetapi tidak menguasai kita. Karena hanya satu kabar baik yang di atas segalanya, yang akan menjawab setiap situasi-situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu tetap semangat dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema tidak ada penghukuman. Ini adalah kabar baik bagi kita, tidak ada penghukuman. Di saat banyak orang merasa terhukum, terdakwa, terintimidasi, bahkan di saat mengalami masalah atau mungkin bencana alam sekalipun, orang-orang agamawi berpikir bahwa Tuhan sedang menghukum, Tuhan sedang menegur, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan lewat firman-Nya hari ini, tidak ada penghukuman. Artinya, kita bebas, kita merdeka dari penghukuman itu. Tidak ada lagi penghukuman dari Tuhan. Karena penghukuman kekal sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib satu kali untuk selamanya. Atas nama saudara, atas dosa saudara. Oleh karena itu, tegas dikatakan tidak ada penghukuman. Dalam Roma 8 ayat 119, kita akan lihat poin yang pertama. Bagi siapakah tidak ada penghukuman? Jadi, bukan berarti bagi semua orang ya. Tidak ada penghukuman. Bagi siapakah tidak ada penghukuman? Dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, demikianlah sekarang. Ketika ayat ini ditulis sejak zaman dulu sampai sekarang, bahkan di masa yang akan datang, itu tetap berlaku sekarang. Tidak ada expirednya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bagi siapakah tidak ada penghukuman? Bagi kita. Kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita yang sudah lahir baru, bagi kita lah tidak ada lagi penghukuman. Kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari penghukuman itu. Yang kedua, siapakah yang ada di dalam Kristus? Karena penghukuman tidak ada bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Lalu siapakah mereka yang ada di dalam Kristus Yesus ini? Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada dua kelompok di sini, yang lama dan yang baru. Yang lama ini berada di bawah penghukuman, dan yang baru ini tidak ada penghukuman.
Jadi siapakah yang ada dalam Kristus Yesus? Mereka adalah ciptaan yang baru, yang sudah keluar dari ciptaan yang lama dan masuk kepada ciptaan yang baru, yang sudah berpindah dari Adam. Di dalam Adam kita adalah ciptaan yang lama yang telah hidup mewarisi dosa dan di bawah penghukuman. Tapi sebagai ciptaan baru, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita berpindah dari Adam ciptaan yang lama kepada Kristus, kepada Adam yang akhir, yaitu Kristus menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang sudah dibebaskan, dimerdekakan dari penghukuman, sehingga tidak ada lagi penghukuman. Itu kita terima dengan iman percaya kita. Jadi ciptaan baru itu adalah orang yang telah keluar dari Adam yang pertama, dari ciptaan yang lama kepada Adam yang akhir, Kristus ciptaan yang baru, dari manusia lama kepada manusia baru. Siapakah ciptaan yang lama? Siapakah orang yang ada di dalam Adam? Mereka yang masih makan dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka yang masih mendengarkan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran ahli Taurat, orang Farisi, nabi-nabi palsu, orang-orang agamawi. Sementara kita yang ada di dalam Kristus Yesus, ciptaan yang baru, kita telah berpindah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat ke pohon kehidupan, yaitu adalah Kristus. Dialah roti hidup, dialah air hidup, dialah pintu, dialah jalan, dialah kebenaran. Dialah kekudusan kita, dialah kesembuhan kita, dialah perlindungan kita. Sehingga di masa-masa situasi yang genting ini, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita akan terlindungi, terjaga, dan terpelihara sebagai yang telah makan dari pohon kehidupan. Maka kita pasti dipelihara oleh kehidupan Tuhan sendiri. Siapakah ciptaan baru yang ada dalam Kristus Yesus ini? Adalah orang yang sudah keluar dari kegelapan kepada terang. Di dalam Adam kita berada di kegelapan, di dalam Kristus kita berada di dalam terang. Yang telah keluar dari penghukuman kepada pembenaran. Karena ketidaktaatan Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan Kristus, semua orang percaya menjadi orang benar. Jadi kita telah menerima anugerah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita dari penghukuman. Sehingga kita sekarang menjadi orang yang bebas dari penghukuman dan menjadi orang benar karena telah dibenarkan. Kita telah berpindah dari kematian yang kekal kepada hidup yang kekal. Karena kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Hanya orang yang makan dari buah pohon kehidupanlah yang memiliki kehidupan yang kekal. Dari hidup menurut daging kepada hidup menurut roh. Itu poin yang kedua. Jadi inilah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Beda ya, orang dalam Kristus Yesus, merekalah yang tidak ada lagi penghukuman. Sementara yang di luar Kristus Yesus berada di bawah penghukuman. Kemudian kita lihat poin yang ketiga. Apakah yang terjadi bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus? Kalau sekarang kita telah mengerti dan menyadari bahwa kita telah berada di dalam Kristus Yesus sebagai ciptaan yang baru, apakah yang terjadi bagi kehidupan kita? Di dalam Roma 8 ayat 2 sampai 4, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh.
Setelah kita dibebaskan dari penghukuman karena kita telah percaya kepada Kristus dan kita menjadi ciptaan yang baru dan tinggal di dalam Kristus, inilah yang terjadi bagi kita. Sebagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, mengingatkan mereka bahwa hal ini yang terjadi bagi mereka, hal ini juga yang terjadi bagi kita bersama. Bahwa kita telah menerima hidup. Tadinya kita mati, sekarang menerima hidup. Dan hidup itulah hidup yang baru dan hidup yang kekal. Ya, kita telah menerima hidup yang baru dan hidup yang kekal. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi hidup di dunia ini dengan kehidupan yang baru dibawa kembali ke posisi Taman Eden sebelum Adam jatuh dalam dosa. Dan kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, dia akan menikmati Taman Eden dan hidup selamanya. Nah sekarang, di dalam Kristus, ini yang terjadi bagi kita, bahwa kita telah diberikan kehidupan yang baru untuk menikmati segala penyediaan Tuhan dan hidup di dalam kekekalan. Kemudian kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Di mana sering sekali khotbah-khotbah masih banyak beredar tentang penghukuman, tentang penghakiman. Tetapi jelas sekali ditegaskan oleh Paulus bahwa kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Ya, jadi hukuman dosa adalah maut. Hukum dosa itu adalah maut. Akhir daripada dosa itu adalah maut. Artinya, orang berdosa harus dihukum. Itu baru adil. Orang berdosa harus dihukum. Dan hukuman itu berakhir kepada kematian yang kekal. Itulah maut. Namun, kabar baiknya adalah bahwa Yesus Kristus di dalam tubuhnya, dia telah menanggung segala dosa kita dan menerima penghukuman atas kita. Orang berdosa ini menerima penghukuman atas kita. Penghukuman dari Tuhan sendiri. Karena keadilannya dosa harus dihukum. Dan Yesus telah menerima penghukuman atas nama saudara di kayu salib. Itu sebabnya kita dibebaskan dari hukum dosa. Kristus telah mati akibat hukuman dosa ini. Sehingga saudara yang percaya kepada Kristus telah mati juga bersama dengan Yesus. Jadi kita yang telah mati terhadap dosa, maka kita telah bebas dari hukum dosa. Lalu, hukum dosa dan hukum maut. Yesus bukan hanya mati saja demi kita, tetapi Yesus juga bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia bangkit mengalahkan maut. Dan Yesus bangkit artinya saudara yang percaya juga, saudara dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Sehingga tidak lagi di bawah hukum maut. Tapi hukum maut itu sudah dikalahkan. Jadi sekarang jelas bahwa saudara yang ada dalam Kristus Yesus bebas dari hukum dosa. Karena sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya. Bebas dari hukum maut. Karena maut telah dikalahkan Yesus lewat kebangkitannya. Inilah yang terjadi bagi kita. Maut saja dikalahkan. Percaya, semua sakit penyakit, semua apapun sudah dikalahkan, ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Biar kita percaya akan kasih Tuhan yang sempurna, yang selalu melindungi saudara dan saya. Dia telah memerdekakan kita dari semua penghukuman akibat dosa. Dan kita bersyukur oleh anugerah Tuhan ini. Kemudian, apa yang terjadi bagi kita dalam Kristus Yesus? Kristus telah menerima penghukuman itu seperti yang saya sampaikan tadi di kayu salib. Jadi saudara jangan lagi mau diintimidasi oleh rasa tertuduh
dengan penghukuman-penghukuman akibat dosa dan kesalahan. Karena itu sudah ditanggung oleh Yesus satu kali untuk selamanya. Kemudian kita telah dituntutan hukum Taurat telah digenapi di dalam hidup kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah mengakhiri hukum Taurat di kayu salib ketika dikatakan tetelestai, sudah selesai. Semua tuntutan hukum Taurat yang tidak mampu dilakukan oleh daging karena tidak berdaya, mulai Musa bangsa Israel sampai sekarang ini, tapi Yesus telah melakukan dan menggenapinya untuk kita. Sehingga sekarang kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka kita tidak akan melanggar hukum Taurat. Dan kita tidak akan dituntut oleh hukum itu sendiri, karena kita tidak di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah hukum Kristus, yaitu di bawah hukum kasih. Lalu saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di sini Paulus masih menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa ada yang hidup menurut daging, ada yang hidup menurut roh. Menurut daging adalah bagaimana mereka yang masih mengikuti pengajaran-pengajaran di bawah hukum Taurat, berusaha dengan kekuatan dan kinerja manusia. Tapi mereka yang hidup menurut roh adalah orang yang telah meletakkan imannya kepada Kristus dan menerima hasil pekerjaan apa yang telah diselesaikan oleh Kristus bagi kita sebagai orang percaya. Jadi saudara yang hidup di dalam Kristus Yesus, kita tidak hidup menurut daging, melainkan hidup menurut roh. Saya ulangi, sebagai ciptaan baru, kita telah berpindah dari kehidupan kita yang lama yang dikendalikan oleh daging dan nafsu kita, sekarang hidup menurut roh. Jadi tidak mengikuti keinginan kita lagi, tapi kita menundukkan diri kepada kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan, dan belajar dari Tuhan yang lemah lembut, yang memberikan tuntunannya kepada kita. Jadi tidak lagi mengandalkan usaha kekuatan agamawi kita. Dan kita juga tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari daging yang sifatnya sementara, tapi memikirkan hal-hal yang dari roh, hal-hal yang dari atas, hal-hal yang dari Tuhan, yaitu yang sempurna dan yang baik. Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di atas sifatnya kekal, yang di bumi sifatnya sementara. Yang di atas berasal dari Bapa yang penuh kasih dan anugerah. Yang di bumi berasal dari usaha dan perbuatan manusia. Sebagai ciptaan baru, kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi tidak ada penuduhan, tidak ada merasa terdakwa lagi, tidak dikejar rasa bersalah,
Dan kita tidak mau kembali kepada manusia lama kita yang menuruti keinginan daging dan mengikuti kehendak sendiri. Tetapi berdirilah teguh di dalam kebenaran Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Hidup di dalam damai sejahtera. Di mana dikatakan lewat kitab Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Luar biasa. Ini adalah bagian kita sebagai orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kita hidup dalam damai sejahtera. Di mana ada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran menurut manusia. Bukanlah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Karena kebenaran manusia seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Tapi kebenaran Tuhan artinya bahwa Yesus telah melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan ketika kita percaya dan menerima itu, maka kita menerima kebenaran ini. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Sehingga ketika kita merdeka, kita akan mengalami damai sejahtera. Dan damai itu terus bertumbuh, dan bertumbuh hari lepas hari. Dalam situasi sekarang, jangan sampai damai sejahtera itu hilang atau berkurang. Karena kecemasan, karena kekhawatiran. Justru biarkan damai sejahtera itu menghanyutkan, menghilangkan kecemasan, kekhawatiran seperti yang dialami oleh orang-orang yang berada di luar Kristus. Mereka akan fokus menjaga dirinya dengan usahanya, mereka akan fokus menyembuhkan dirinya dengan kekuatannya, dengan segala apa yang bisa dilakukan. Tapi saudara dan saya, mari terus fokus kepada Kristus, sumber damai sejahtera kita. Dan akibat kebenaran ada ketenangan. Tenanglah hati saudara dan saya. Tenanglah kita dalam Tuhan. Tenanglah kini hatiku. Tuhan menuntun langkahku. Di dalam setiap waktu, tanganku dipegang teguh. Bukan aku lagi yang pegang Tuhan. Tapi Tuhan yang pegang saya. Tapi karena kesadaran saya kepada Tuhan, saya juga pegang Dia. Maka saudara pasti diluputkan dari segala situasi-situasi yang sulit sekalipun. Ada ketenangan dan ada ketentraman. Kapan? Selama-lamanya. Jadi damai sejahtera kita, ketenangan kita, ketentraman kita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tidak ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh Kristus yang selalu tinggal bersama dan menyertai kita. Ini adalah hal penting yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Bahwa saudara sudah hidup di dalam damai sejahtera. Kemudian dalam Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging. Amin. Jadi kita tidak hidup menurut daging. Itu ditegaskan. Dulu memang iya. Dan masih banyak orang di dalam hidup daging. Tapi Paulus katakan kamu tidak hidup menurut daging. Kita juga tidak hidup menurut daging. Melainkan hidup dalam roh. Kenapa? Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi ini, orang yang menjadi milik Allah adalah orang yang telah percaya. Ketika kita percaya, menerima kasih Tuhan, menerima Yesus dalam hidup kita, maka pada saat itu juga roh Kristus telah tinggal di dalam kita. Roh Tuhan telah tinggal di dalam kita, dan roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan oleh roh Tuhan yang tinggal di dalam kita, maka kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita boleh melihat kebaikan Bapa dan kita mengucap syukur dan memuji Tuhan bahwa Tuhan itu baik dan selamanya baik. Jadi kita sekarang hidup menurut roh. Siapakah orang yang hidup menurut roh? Orang yang hidup menurut roh adalah yang sudah keluar
dari dirinya sendiri, yang sudah keluar dari kehendaknya sendiri, yang sudah keluar dari kerajaannya sendiri, yang sudah keluar dari dikuasai oleh keinginannya sendiri. Jadi orang di dalam roh adalah seperti yang sudah sering kita dengarkan, berarti kita hidup di dalam kerajaan Allah. Hidup dalam kerajaan sorga. Inilah orang hidup menurut roh. Hidup dalam kerajaan sorga. Aman, tentram, damai sejahtera selama-lamanya. Inilah orang yang hidup dalam kerajaan sorga. Hidup dalam roh. Manusia roh. Paulus mengatakan, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi tidak melihat hal-hal yang sulit, tidak melihat masalah-masalah, tidak melihat pergumulan dan tantangan, tetapi percaya kepada penyertaan Tuhan. Bahwa tidak ada lembah kekelaman yang kita lewati tanpa hadirnya. Karena dia Yehova sama, yang selalu hadir membawa saudara keluar dari semua kesulitan-kesulitan itu. Hidup dalam roh berarti kita hidup dalam kerajaan Tuhan, dalam kerajaan sorga, aman, terlindung, saudara. Dan kita mengikuti jalan Tuhan. Sehingga kita tidak tersesat, kita tidak terjatuh. Kita mengikuti jalan Tuhan, jalan yang penuh damai sejahtera, jalan kebenaran, dan jalan kemenangan. Kita hidup mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kehendak yang sempurna. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga hadir di bumi. Bisa bayangkan saudara, bahwa kita hidup seperti di surga di bumi ini. Berarti saudara diproteksi oleh malaikat-malaikat surgawi. Tuhan telah kasih hikmat bijaksana kepada kita. Sehingga kita bisa melewati semuanya. Ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, maka dia akan menghindar. Tetapi orang bodoh, dia akan jalan terus sehingga dia terjebak. Ya. Tuhan telah memberikan hikmat bagi saudara dan saya, sehingga kita tetap ada di dalam kerajaannya, mengikuti jalan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Poin yang terakhir, yang keempat adalah bagaimanakah dengan mereka yang berada di luar Kristus? Ya, bagaimanakah mereka yang berada di luar Kristus? Dalam Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Bagaimana dengan mereka yang berada di luar Kristus? Mereka telah berada di bawah penghukuman. Mengapa mereka ada di bawah penghukuman? Apakah karena mereka berbuat dosa? Ya, semua manusia telah berbuat dosa. Kita semuanya. Tapi lewat ayat ini berkata, Yesus datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Setiap orang percaya tidak dihukum. Setiap orang percaya tidak binasa. Setiap orang percaya bebas dari penghukuman, dimerdekakan. Tetapi kenyataannya, barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kenapa? Sebab ia tidak percaya kepada nama anak tunggal Allah. Yesus, anak tunggal Bapa, yang telah diutus datang ke dunia ini, mengambil rupa menjadi manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari penghukuman, untuk memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut,
untuk membawa kita hidup di dalam kerajaannya, membawa kita hidup di dalam jalannya, di dalam kehendaknya, sehingga kita mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman selama-lamanya. Namun, masih banyak orang yang tidak mau percaya, tidak mau menerima. Itu sebabnya mereka berada di bawah penghukuman. Jadi bukan masalah apakah mereka orang berdosa. Semua orang telah berdosa, dan atas nama dosa semua manusia, Yesus telah mati, menyelesaikan, menanggung, menghapus itu sekali untuk selamanya. Lalu kenapa mereka? Karena tidak percaya. Apa yang harus kita lakukan? Mereka ini harus mendengarkan kabar baik. Mereka harus mendengarkan Injil. Mereka ini harus berbalik dan datang kepada Tuhan, supaya mereka bebas dari penghukuman itu, supaya mereka mengalami apa yang kita alami, supaya mereka menerima apa yang kita terima, supaya mereka menikmati apa yang kita nikmati, sehingga kabar baik ini tidak berhenti hanya bagi sekelompok orang, tetapi bagi semua manusia. Biarlah lewat hidup kita, lewat pelayanan kita, apa yang bisa kita lakukan, kabar baik ini boleh tersampaikan. Jadi mereka yang berada di luar Kristus, mereka berada di bawah penghukuman, dan mereka perlu mendengarkan Injil Tuhan. Kita sampai kepada kesimpulannya. Kesimpulannya, yang pertama, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus Yesus. Maka diingatkan kembali, sahabatku, jangan lagi mau tertuduh, jangan mau merasa terhakimi, baik lewat mendengarkan pengajaran-pengajaran atau khotbah-khotbah yang lain. Saudara punya filter sehingga saudara mengerti mana itu yang disebut good news, kabar baik yang benar-benar memberitakan kasih Tuhan bagi saudara. Jadi kita ini jangan mau didakwa lagi, karena iblis itu berjalan berkeliling, dia mendakwa siang dan malam. Tapi saudara jangan berikan ruang bagi dia untuk mendakwa saudara. Karena dia hanya bisa mendakwa orang yang mau didakwa. Tapi saudara jangan mau lagi didakwa. Karena saudara sudah merdeka dan dibebaskan oleh Kristus. Ingat, saudara ada di dalam Kristus. Inilah bagian saudara. Kemudian bahwa kita, Kristus telah menerima hukuman atas dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi saudara, kita masih kadang gagal, tapi jangan fokus kepada kegagalan dan kesalahan itu. Karena penghukuman akibat kegagalan saudara di masa lalu dan sekarang ini dan di masa akan datang itu sudah diselesaikan, sudah ditanggung oleh Yesus dalam tubuhnya di kayu salib. Semua akibat kegagalan dan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita, baik setelah kita lahir baru, Kristus sudah menyelesaikan di kayu salib. Lalu apa yang saudara lakukan yang saya lakukan supaya saudara tidak tertuduh? Saudara katakan, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau telah mengampuni saya, darah-Mu telah menyucikan saya. Dalam kesalahan dan kegagalan saya, Engkau setia mengangkat saya, Engkau setia menuntun saya. Engkau terus membawa saya tenggelam di dalam kasih-Mu. Sehingga saudara, kasih Tuhan terus mengalir, menutupi semua ruang lingkup hidup kita. Sehingga tidak ada lagi tempat untuk kehendak kita untuk jatuh dan melakukan pelanggaran seperti yang umumnya dilakukan oleh manusia. Kita adalah ciptaan yang baru, ya. Jadi iblis itu mendakwa, kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Yes, dulu. Hidupku bukan di masa lalu, tapi hidupku adalah sekarang. Sekarang aku adalah ciptaan baru. Boleh kau mengungkit semua masa laluku, tapi Kristus memberikan lembaran baru dalam hidupku. Sekarang aku ada ciptaan yang baru. Dulu memang aku melakukan itu dalam catatan hidupku, karena saya hidup dalam daging.
karena saya hidup dalam kegelapan. Karena saya hidup di dalam Adam yang pertama. Tapi sekarang saya ciptaan yang baru. Saya punya lembaran baru. Saya hidup menurut tuntunan Roh. Saya hidup dalam kerajaan Tuhan. Saya hidup dalam jalan Tuhan. Saya hidup dalam kehendak Tuhan. Inilah yang saudara nikmati dalam hari-hari hidup saudara. Kita telah memiliki Roh Kristus yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Ya, jadi Roh Tuhan itu yang telah tinggal dalam saudara secara permanen. Dia menuntun kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita. Bukan kebenaran agamawi. Bukan kebenaran apa yang menurut manusia benar. Tetapi dia menuntun kepada seluruh kebenarannya. Bahkan ketika saudara gagal dan jatuh, dia tidak mengingatkan kegagalan dan kejatuhan kita. Tapi dia menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran dan kebenaran. Dan kebenaran itu terus memerdekakan kita. Kristus telah menggenapi hukum Taurat di dalam kita. Sehingga saudara tidak mau lagi digiring kepada pengajaran agamawi, kepada berita-berita nabi-nabi palsu itu. Saudara benar-benar sudah bebas darinya. Karena apa? Hukum Taurat telah digenapi di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran akan melakukan kebenaran. Saudara sekarang sudah menjadi orang benar dalam Kristus. Orang menjadi orang benar bukan karena melakukan perbuatan yang benar. Tetapi orang melakukan, saudara, melakukan perbuatan yang benar karena memang kita adalah orang benar yang telah dibenarkan oleh Kristus. Sehingga kita hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Jadi saudara, kita hidup di dalam damai sejahtera. Hidup dalam ketenangan, hidup dalam ketentraman. Apapun yang terjadi di luar sana, saudara tetap mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Karena kita berlindung, tinggal, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Dan tugas kita adalah kita doakan dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang yang di luar Kristus bisa ditarik masuk di dalam kasih Kristus sehingga mereka juga akan mengalami kebenaran yang memerdekakan. Mereka juga akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman di dalam kehidupan mereka. Sebab itulah tujuan Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia ini supaya semua manusia, supaya semua orang dari suku manapun, apapun latar belakang, apapun dosa dan kesalahannya, Tuhan tidak memandang dan melihat itu, tapi Dia menyatakan kasih-Nya, menarik setiap orang datang kepada Dia untuk diselamatkan, berpindah dari penghukuman yang kekal kepada pembenaran untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang sudah disediakan lewat korban Kristus, di mana Yesus telah dihukum sehingga saudara benar-benar tidak lagi berada di bawah penghukuman. Inilah kabar baik bagi saudara. Apapun kondisi kita pada hari ini, biarkan hatimu bergembira dalam Tuhan. Jiwamu bersorak-sorai. Tetap percaya perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kita. Jangan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Karena saudara adalah ciptaan baru yang hidup bukan menurut daging dan tanda-tanda yang dapat dirasa, dipikirkan, dan dianalisa. Tetapi saudara hidup di dalam kehendak Tuhan melebihi daripada apa yang bisa saudara pikirkan. Hidup dalam kerajaan Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur bahwa kami telah dibebaskan dari penghukuman. Kami telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kami sekarang hidup di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Hidup menurut Roh. Hidup
di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan Tuhan. Hidup mengikuti jalan Tuhan, jalan kebenaran, penuh damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Hidup di dalam kehendak Tuhan, mengikuti kehendak-Mu. Kehendak-Mu adalah sorga turun di bumi ini Tuhan. Sehingga perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, sekalipun di tengah badai dan gelombang yang bergelora. Terima kasih setiap kami anak-anak-Mu. Kami mengalami kesehatan, kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai hari-hari kami. Di dalam nama Yesus, Kau memulihkan semua anak-anak-Mu Tuhan. Kau juga memberkati kota kami, bangsa kami ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.